Halo, perkenalkan nama saya Elisa Malasi, NIM 22190055. Baik, di sini saya akan membahas dua masalah tentang etika bisnis. Baik, kasus yang pertama itu kasus PT Megasari Makmur dengan produk HIT, dan yang kasus yang kedua itu kasus Mulyana W. Kusuma sebagai seorang KPU. Baik, kita akan masuk pada kasus yang pertama, kasus PT Megasari Makmur dengan produk HIT. Baik, latar belakang dari kasus ini adalah obat anti nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megasari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif propoxur dan diklorofos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Baik, kita akan masuk pada yang berikut, dampak. Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan saraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati, dan kanker lambung. Kita masuk pada yang berikut, jenis dan contoh korban. Jenis obat anti nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya itu HIT 2,1A jenis sampel. Yang kedua itu HIT 17L atau cair isi ulang. Salah satu korban diantaranya seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprot obat anti nyamuk HIT. Baik, kita masuk pada yang berikut ini, analisis permasalahan. Dari kasus ini terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran. Mereka hanya mementingkan laba yang besar dan ongkos produksi yang minimal, menyampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya. Dalam kasus HIT, sengaja menambahkan zat diklorofos untuk membunuh serangga, padahal bila dilihat dari segi kesehatan manusia, zat tersebut bila dihisap oleh saluran pernafasan dapat menimbulkan kanker hati dan lambung. Baik, kita akan masuk pada yang berikut ini, UUD yang dilanggar. Jika kita dilihat, menurut UUD, PT Megasari Makmur sudah melanggar beberapa pasal, yaitu yang pertama itu pasal 4, hak konsumen adalah ayat yang 1, hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Ayat yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. PT Megasari tidak pernah memberi peringatan kepada konsumen tentang adanya zat-zat berbahaya di dalam produk mereka. Akibatnya kesehatan konsumen dibahayakan dengan alasan merugikan biaya produksi. UUD yang dilanggar. Baik, kita masuk yang pada yang kedua, pasal 7, kewajiban pelaku usaha adalah ayat 2, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. PT Megasari tidak pernah memberi indikasi penggunaan pada produk mereka, di mana seharusnya apabila sebuah kamar disemprot dengan pestisida harus dibiarkan selama setengah jam sebelum boleh dimasuki. Kita masuk pada yang berikut ini, sanksi. Sanksi produsen yang memproduksi barang tidak sesuai standar seperti yang tertera pada UU Perlindungan Konsumen, yaitu pidana maksimal 5 tahun atau denda maksimal sebesar 2 miliar. Namun YLKI hanya memberikan sanksi penarikan selama 2 bulan. HIT yang telah beredar untuk dimusnahkan, jika tidak dilakukan maka akan ada sanksi baru. Dengan demikian permasalahan sudah dituntaskan oleh YLKI tanpa harus berakhir di meja itu. Baik, kita akan masuk pada yang berikut ini, penyelesaian masalah. Pihak produsen PT Megasari Makmur menyanggupi untuk menarik semua produk HIT yang telah dipasarkan.
lalu mengajukan izin baru untuk memproduksi produk HEET aerosol baru dengan formula yang telah disempurnakan, bebas dari bahan kimia berbahaya. HEET aerosol baru telah lulus uji dan mendapatkan izin dari pemerintah pada tanggal 8 September 2006. Departemen Pertanian dan menyatakan produk HEET aerosol baru dapat diproduksi dan digunakan untuk rumah tangga. Sementara itu, pada tanggal 22 September 2006, Departemen Kesehatan juga mengeluarkan izin yang menyetujui pendistribusian dan penjualan di seluruh Indonesia. Ya, kita masuk pada yang berikut ini, kesimpulan. Kasus PT Megasari Makmur produk HEET. Masalah yang terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai kandungan-kandungan apa saja yang terkandung dalam produk tersebut. PT Megasari Makmur sudah melakukan perbuatan yang sangat merugikan dengan memasukkan 2 zat berbahaya pada produk mereka yang berdampak buruk pada konsumen yang menggunakan produk mereka. Baik, yang berikut kita masuk pada saran. Saran yang pertama itu seharusnya perusahaan memberikan peringatan kepada konsumen mengenai kandungan yang ada pada produk tersebut. Dan yang kedua, memberitahu mengenai aturan pemakaian penggunaan terhadap produk tersebut. Baik, kita akan masuk pada kasus yang kedua ini, kasus Mulyana W. Kusuma sebagai seorang anggota KPU. Baik, latar belakang dari kasus ini, KPU dan BPK belum menggunakan etika profesi dalam menjalankan tugasnya. Dalam kasus ini, bahwa tindakan kedua belah pihak, ketiga auditor maupun pihak penerima kerja yaitu KPU sama tidak etis. Tidak etis seorang auditor melakukan komunikasi kepada pihak yang diberikan atau pihak yang menerima kerja dengan mendasarkan pada imbalan sejumlah uang sebagai mana terjadi pada kasus Mulyana W. Kusuma walaupun dengan tujuan mulia, yaitu mengungkapkan indikasi terjadinya korupsi di tubuh KPU. Baik, kita akan masuk pada kasus ini terjadi sekitar tahun 2004. Mulyana W. Kusuma ini sebagai seorang anggota KPU diduga menyuap anggota BPK yang saat itu akan melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistik pemilu. Logistik untuk pemilu yang dimaksud yaitu kotak suara, surat suara, amplop suara, tinta, dan teknologi informasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, badan dan BPK meminta dilakukan penyempurnaan laporan. Setelah dilakukan penyempurnaan laporan, BPK sepakat bahwa laporan tersebut lebih baik daripada sebelumnya, kecuali untuk teknologi informasi. Untuk itu, maka disepakati bahwa laporan akan diperiksa kembali 1 bulan setelahnya. Baik, kita masuk pada yang berikut ini, sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi. Anggota Komisi Pemilihan Umum Mulyana Wira Kusuma diancam dihukum 20 tahun penjara dan didenda maksimal 1 miliar karena didakwa melakukan korupsi dalam pengadaan kotak suara pemilu 2004. Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam dakwaannya menyatakan Mulyana bersama-sama dengan pegawai KPU RM Purba telah melanggar Kapres nomor 18 tahun 2000 tentang pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah dalam pelaksanaan pemilu 2004. Kita akan masuk pada yang berikut ini, dampak terhadap masyarakat. Masyarakat umum akan lebih susah untuk percaya pada suatu lembaga pemerintah karena Mulyana sendiri adalah orang yang aktif di LSM. Tentunya dia tahu bahwa hal yang paling kita musuhi adalah praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tampaknya rakyat Indonesia masih harus menunggu dalam waktu yang cukup lama untuk memperoleh pemerintahan yang kredibel, akuntabel, dan transparan sehingga tidak terjadi kecurangan atau korupsi. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran etika. Karena adanya kesempatan itu bisa disebabkan karena seorang menduduki suatu jabatan yang strategis atau memegang 2 jabatan rangkap, atau karena diberikan kepercayaan yang luar biasa oleh pimpinan organisasi
Artinya kesempatan memang seringkali menggoda seseorang melakukan fraud. Kita masuk di yang berikut ini, manifestasi pelanggaran kode etik hukum dan perilaku menyimpang. Seharusnya setiap akuntan publik dan KAP harus tahu kewajiban-kewajiban seperti yang pertama ini, bebas dari kecurangan, fraud, ketidakjujuran, dan kelalaian serta menggunakan kemahiran jabatan to professional dalam menjalankan tugas profesinya. Yang kedua, menjaga kerahasiaan informasi data. Dan yang ketiga, menjalankan PSPM 04/2008 tentang pernikahan beragam. Standar pengendalian mutu SPM 2008 yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik DSPAP, Institut Akuntan Publik Indonesia IAPI, terutama SPM Seksi 100 tentang sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik SPM KAP. Baik, yang keempat ini mempunyai staf tenaga auditor yang profesional dan memiliki pengalaman yang cukup. Dan yang kelima ini memiliki kertas kerja audit KKA dan mendokumentasikan dengan baik. Dan kita akan lanjut. Seiring dengan meningkatnya perekonomian yang saat ini mengarah pada globalisasi, maka kebutuhan akan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan pun semakin meningkat. Pengaruh globalisasi juga membawa dampak negatif pada jasa audit. Pelaku profesional auditor independen atau akuntan publik dituntut untuk menunjukkan profesionalismenya. Akuntan atau auditor harus dapat memberikan jasa kualitas terbaik dengan bertanggung jawab dan menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini membahas mengenai pelanggaran kode etika akuntansi yang terjadi di dalam kasus Mulyana Wekusuma. Pelanggaran atau berkaitan dengan diduganya menyuap anggota BPK yang saat itu akan melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistik pemilu. Logistik untuk pemilu yang dimaksud yaitu kotak suara, surat suara, amplop suara, tinta, dan teknologi informasi. Kita akan masuk pada kesimpulan. Sisi independensi dan objektivitas auditor BPK sangat pantas diragukan. Berdasarkan pada prinsip hati-hati, auditor BPK telah secara serampangan menjalankan profesinya sebagai seorang auditor BPK. Seharusnya yang dilakukan adalah dengan standar teknik dan prosedur pemeriksaan. Auditor BPK harus bisa secara cermat, objektif, dan benar mengungkapkan bagaimana aliran dana tersebut masuk ke KPU dan bagaimana dana tersebut dikeluarkan atau dibelanjakan. Dengan teknik prosedur yang juga telah diatur dalam profesi akuntan, pasti akan terungkap hal-hal negatif termasuk dugaan korupsi kalau memang terjadi. Saran, sudah banyak kasus-kasus penyuapan di Indonesia, salah satunya kasus Mulyana ini. Untuk itu KPK harus lebih teliti dan dapat bertindak tegas pada pelaku korupsi ini agar apa yang seharusnya menjadi hak rakyat tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik, sekian dari saya, terima kasih.